Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan saya Nibutu Yasni Marita Dewi selaku Ketua Tim dari program Yoga Harmoni Bali. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang Yoga Harmoni Bali, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman yang juga ikut dalam perencanaan dan pelaksanaan dari Yoga Harmoni Bali. Baik, yang pertama itu ada Almaroy Safitri, kemudian ada Niketut Ayu Indah Gita Cahyani, lalu ada Nimade Ariswatini, kemudian ada Made Indah Natalia Dewi, dan yang terakhir ada Niketut Adi Cendani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Yoga Harmoni Bali. Yoga Harmoni Bali merupakan salah satu program kreativitas mahasiswa yang ditujukan bagi lansia. Dengan memadu-madankan gerakan yoga yang lembut dan iringan musik yang menyenangkan, diharapkan para lansia maupun kaum prelansia dapat melakukan gerakan-gerakan kecil sebagai bentuk peregangan dan lebih merasa rileks atau tenang saat melakukan gerakan yoga yang diiringi dengan musik harmoni Bali. Tujuan utama dari pelaksanaan Yoga Harmoni Bali adalah untuk mencegah demensia pada lansia maupun prelansia. Yoga Harmoni Bali ini memiliki serangkaian kegiatan, mulai dari menjalin kerjasama dengan pihak mitra kerja dan juga penyampaian mengenai Yoga Harmoni Bali ini. Kemudian dilanjutkan dengan berdiskusi dengan tim terkait penyusunan pelaksanaan Yoga Harmoni Bali secara daring dan juga penyusunan timeline kegiatan dari Yoga Harmoni Bali itu sendiri dan juga persiapan-persiapan lainnya. Nah, di mana Yoga Harmoni Bali ini dilaksanakan di Banjarbantas, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Dengan gambaran umum masyarakat, kami menyasar lansia dan prelansia sebanyak 20 orang dengan prioritas bisa mengakses internet dan juga teknologi seperti sosial media, yaitu WhatsApp group dan juga telekonferensi. Nah, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dusun Banjarbantas, diketahui bahwa jumlah lansia secara keseluruhan di Banjarbantas itu sendiri adalah sekitar 50 orang. Nah, di mana lansia ini memiliki program di Banjarbantas itu sendiri, yaitu seperti senam lansia dan juga posyandu yang rutin dilakukan oleh puskesmas setempat. Nah, adapun masalah yang dapat dipaparkan pada wawancara tersebut adalah di mana lansia sebagian besar enggan mengikuti atau mengabaikan kegiatan-kegiatan rutin tersebut dengan alasan enggan datang ke Banjar ataupun tidak ingin datang ke Banjar dan juga ada kesibukan lain. Nah, selain itu, tingkat pendidikan dari lansia di Banjarbantas itu sendiri adalah tingkat SD, sebatas tingkat SD atau sekolah dasar, dan juga ada yang tidak bersekolah. Nah, dari hal tersebut bisa dapat kita simpulkan bahwa tingkat pengetahuan lansia di Banjarbantas itu sendiri masih rendah. Oleh karena itu, dengan adanya program ini, lansia dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya mengenai bagaimana caranya pencegahan demensia sehingga dapat memperlambat terjadinya demensia secara dini pada lansia. Nah, selain itu, demensia juga dipengaruhi oleh faktor stres, di mana stres itu berasal dari yang dikendalikan oleh hormon kortisol, yang dimana hormon kortisol ini meningkat sehingga dapat memicu terjadinya stres pada tubuh manusia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, hormon kortisol ini berperan dalam fungsi memori atau mengingat. Jadi dengan adanya stres pada seseorang atau lansia itu sendiri, sehingga dapat menurunkan daya ingat atau memori dari lansia itu sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya kita melakukan pencegahan atau meminimalisir stres tersebut melalui kegiatan Yoga Harmoni Bali ini. Nah, ini merupakan timeline kegiatan dari Yoga Harmoni Bali itu sendiri. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan sosialisasi secara daring melalui WhatsApp Group pada tanggal 10 September 2020 dan dimulai pada pukul 18 WITA. Sosialisasi ini dihadiri oleh tim pelaksana kegiatan, dosen pembimbing, kepala dusun Banjarbantas, dan masyarakat Banjarbantas yang memasuki usia lansia dan prelansia. Dalam kegiatan sosialisasi ini, tim memperkenalkan diri dan menjelaskan pelaksanaan Yoga Harmoni Bali. Tim menjelaskan jadwal pelaksanaan Yoga Harmoni Bali agar bisa segera diimplementasikan serta membuka sesi tanya jawab bagi masyarakat yang ingin bertanya. Sosialisasi diakhiri pada pukul 19 WITA.
Berikutnya adalah pelaksanaan Yoga Harmoni Bali. Pelaksanaan Yoga Harmoni Bali 1 mulai dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sampai hari Minggu 13 September 2020, di mana sistematika pelaksanaan yoga oleh masyarakat lansia dan prelansia adalah yoga dilakukan minimal 1 kali dalam seminggu dengan mempraktikkan 4 gerakan dari total 7 gerakan yoga, yang dimana masyarakat lansia dan prelansia melakukan yoga ini secara daring masing-masing dari rumah. Dan setelah melakukan yoga, masyarakat mengumpulkan dokumentasi berupa video atau foto pada hari Minggu tanggal 13 September 2020. Pengumpulan dokumentasi akan tetap dilakukan follow up oleh tim. Selanjutnya adalah pelaksanaan yoga 2. Masih dengan sistematika yang sama dengan yoga 1, namun pada yoga 2, gerakan yoga yang dipraktekkan adalah 3 gerakan akhir dari total 7 gerakan yoga. Di mana sebelumnya pada yoga 1, masyarakat sudah mempraktikkan 4 gerakan awal dari total 7 gerakan yoga. Sembari kembali ke posisi semula. Perlahan duduk sambil bersila. Luruskan kedua kaki perlahan. Kemudian tekuk kaki dan telapak kaki bertemu satu sama lain. Baik, sekian cuplikan tentang program kreativitas Yoga Harmoni Bali. Saya mewakili tim mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari pelaksanaan program ini. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.